Terima kasih kami ucapkan Pak Ketum. Bapak Ibu, malam ini ingatkan kembali kita memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Makanya selamat tahun baru. Tentu malam ini tidak hanya dari kita umat Islam, sahabat-sahabat kita, salah satunya yaitu Bapak Pendeta Ponco. Mana Pak Ponco? Bapak Pendeta Ponco hadir malam ini. Selamat datang Bapak. Ini Wakil Ketua Rujak Pak Heri. Oh, salah informasi. Pak Heri, Pak Pendeta Heri, Wakil Ketua Rujak. Rujak itu Rukun Jawa Kristen, Nah, bukan rujak itu loh, Nah, ini anak akronimnya. Kemudian hadir juga Sendang Sono yang mewakili dari kerukunan maksud saya saudara kita dari agama Katolik, Bapak Susilo Sarjana Hukum. Sana. Mana orangnya? Sana. Ya. Alhamdulillah, inilah indahnya Eko Wandowo, gitu. Guyub rukun selawase. Ya, nanti satu-satu akan saya sebut. Ketua Umum KWSLP, wah. Samping saya ora ketok meneh angel. Bapak Ibu, tema sentral kita malam ini yaitu mari eratkan persaudaraan di tengah gelombang politik praktis dan terpaan paham intoleransi. Luar biasa, sangat mendalam, sangat luar biasa. Olehnya itu kita akan mengikuti Bapak Ibu acara refleksi Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, dilanjutkan dengan istighosah. Kami mohon kiranya rekan saya podo lemune Bapak Ustadz Ahmad Sobariadi SAG. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal 'ilmi wal afiyah wal islah wal hurriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yuhajir, sing sapa wong hijrah inilah rada wedi niki kaya nekan kula. Ganti Pak. Wa may yuhajir, sing sapa wong hijrah fi sabilillah ing dalane Gusti Allah, yajid fil ardi, mongko bakal nemokake ing dalem dunia baru tempat hijrahnya itu muraghaman katsiran wa sa'ah. Tiga kata yang memiliki makna yang mirip-mirip tapi disandingkan. Muraghaman, tempat baru yang kondusif. Katsiran, wakeh, banyak akan karunia Allah. Wasa'ah, dan luas. Seandainya mungkin Pak Demul, Pak Dikaryono dan sesepuh yang lain, Pak Dikuwato dan seterusnya, tidak hijrah ke Palu, mungkin tidak bisa merasakan bagaimana luasnya, banyaknya, situasi kondusifnya karunia Allah yang begitu banyak. Koyo-koyo dibuka seluruhnya. Ibu Hajah Ros yang selalu menginfakkan kemarin santunan apa semua dan sebagainya, selalu ada kegiatan-kegiatan Pak Haji Kardi, Pak Haji Hasan dan sebagainya.
serta sesepuh yang lain, juga yang dari non-muslim, Pak Hartono Felix, Pak Susilo, Pak Pendeta, semuanya juga nyengkuyung kegiatan-kegiatan teman-teman Jawa di sini, merasakan bagaimana hijrahnya yang tentu harus bukan hanya karena pekerjaan, bukan hanya perempuan yang dinikahi, tapi betul-betul karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat barunya janji Allah tidak pernah khilaf sedikit pun, akan dibuka, akan diberikan tempat baru yang kondusif, yang banyak dan luas akan karunia Allah. Kalau dulu kita sudah hijrah secara fisik dan tentu ruhaniyah, maka paling tidak malam ini memasuki 1445 Hijriah. Selama itu sudah Rasulullah hijrah, setelah perjuangan yang begitu berat, dan kemudian akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Dalam catatan sejarah, Rasulullah pernah 2 kali hijrah. Pertama ke Taif, tapi orang Taif tidak welcome, sampai Rasulullah berdarah-darah karena dilempari batu, sampai gudras getih, dilempari kotoran, bahkan sebegitu hinanya Rasulullah diperlakukan oleh penduduk Taif. Tetapi ketika malaikat Jibril meminta kepada baginda untuk ditimpakan gunung kepada penduduk Taif, apa jawaban Rasulullah? Lah, jangan. Kalau sekarang mereka belum muslim, mungkin anak-anak mereka. Sebegitu sabarnya Rasulullah dalam berdakwah. Dan mari semua itu hal-hal yang harus ingat. Rasulullah yang ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar, kelompok tua yang selalu menangis bagaimana menemani Rasulullah di detik-detik yang sangat kritis, nyaris ketemu pasukan kafir Quraisy. Dalam perjalanan yang begitu berat, mengendap-endap dan seterusnya, melewati gunung yang terik matahari dan seterusnya, selalu menangis Sayyidina Abu Bakar. Kelompok tua diwakili oleh Sayyidina Abu Bakar. Ada kelompok muda Sayyidina Ali yang siap mati pertama menggantikan tidurnya Rasulullah. Ini 2 kelompok ini harus selalu sinergis. Kalau Eko Wantowo, orang-orang Jawa di Sulawesi Tengah kepingin berubah, mari kelompok tua dan kelompok muda harus bisa sinergis melakukan perubahan. Nah, wong tua niku banyak, tanpa harus menyebut politik praktisnya, itu bagian dari gelombang yang harus kita antisipasi. Karena hari-hari kelompok tua itu biasanya banyak pertimbangan, lambat mikirnya. Tapi kalau orang muda, pukul dulu urusan belakangan. Ini harus ada sinergisitas sehingga insya Allah perubahan itu tidak pindah. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam setiap memasuki tahun baru, pergantian tahun, apa yang paling dianjurkan oleh para ulama? 1, kesyukuran. Oh, ternyata sudah 51 tahun, ternyata sudah sekian tahun umur kita dan sebagainya. Allah karuniakan umur, waktu, kesehatan, apalagi nikmat Islam dan iman bagi yang muslim. Bagi yang non muslim juga Allah, Tuhan karuniai keberkatan. Itu mari harus kita syukuri. Dan yang paling penting yang kedua adalah muhasabah. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah muhasabah, hitung-hitung waktu. Jangan sampai sekarang tidak lebih baik dari kemarin, dan besok lebih baik dari kemarin dan hari ini. Seandainya masih sama, itu pun kita masih merugi, apalagi lebih jelek, itu bangkrut namanya. Maka mari
memasuki 1445 Hijriah, kita harus memiliki komitmen diri untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, insya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, tema yang kita angkat adalah terapkan persaudaraan. Persaudaraan adalah ukhuwah yang kita terapkan, kita lakukan bukan hanya yang Islamiyah, sebagaimana Rasulullah contohkan ketika beliau sudah ada di Madinah. Beliau tidak sekedar membangun hubungan silaturahim Muhajirin dengan Ansor, tetapi dengan kelompok Yahudi, Nasrani, menyatukan berbagai suku yang ada di Madinah yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Itu artinya bukan hanya sekedar ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama warga Madinah, persaudaraan sesama warga negara Indonesia. Mari kita di Palu, di Sulawesi Tengah harus kita laksanakan betul. Dan ukhuwah syariah, persaudaraan sesama umat manusia, ukhuwah syariah. Maka kalau kita harus menolong orang, jangan atau bersilaturahim, berhubungan baik dengan tetangga, tidak harus kita tanyakan apa agama, tapi mari kemanusiaan dan sesama warga di situ, mari yang harus dikedepankan. Itu penting sekali kita membangun persaudaraan ini dalam tahun-tahun politik. Kalau tidak hati-hati, kita bisa terlibat situasi politik. Mari kita belajar dari Islam di Timur Tengah. Bagaimana Timur Tengah itu satu bangsa Arab, tapi kemudian terbelah menjadi berbagai negara. Satu bahasa utamanya Arab, Urdu dan sebagainya hanya bahasa pendamping saja, tapi tercabik-cabik. Perang saudara, tidak bersaudara. Kita tidak ingin menjadi Suriah, tidak menjadi Irak yang tinggal cerita. Bahkan Yaman, negeri yang sangat dicintai oleh Rasulullah, kondisinya juga Yaman Utara sangat mengenaskan. Tentu kita tidak ingin karena politik praktis sesaat kemudian menghancurkan persaudaraan di antara kita. Dan kita tanpa kita sadari kadang juga begitu berat menerima ini di Palu. Paham intoleran, Islam garis keras itu juga begitu banyak. Bahkan BIN juga menengarai bahwa luar biasa tumbuh suburnya pemahaman agama yang intoleran di Sulawesi Tengah, di Palu. Maka mari harus kita antisipasi hal-hal yang terasa begitu berat. Ini mengancam ukhuwah persaudaraan kita. Itu mungkin di antara hal-hal yang ingin saya sampaikan dalam refleksi memasuki tahun baru 1445 Hijriah malam ini. Dan selanjutnya dengan memohon keikhlasan dan kekhusyuan kita semua yang hadir, sesepuh bini sepuh sedoyo, mari kita beristighotsah, zikir, dan nanti untuk doa penutupnya kita mohonkan Pak Guru, Pak Karyadi untuk bisa nanti berdoa bersama-sama kita. Saya mohon backing vokalnya Pak De. Ya. Karena suara saya selain jelek juga kurang kuat. Insya Allah saya minta dibantu istri saya untuk mendampingi istighfar malam ini. Libatulillah wa bisyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatin salihah wa tafsir baliyah wa ijabatul mas'ul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Turut Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa
وجميع الأنبياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وجميع من المؤمنين والمؤمنات والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها سلطان الأولياء شعب القادر الجلال رضي الله عنه وإلى حضرة صاحب الولاية الحبيب إدريس بن سالم الجفري وإلى حضرة ابنة الكرامة وإلى حضرة أرواح هذه القرية من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. Mari kita lihat mengirim arwah-arwah bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, kakek nenek kita, wabil khusus para muassis, para pendiri dan pendahulu paguyuban kesenian Ikhwan Dawo. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا الله سلمنا يا الله سلم أهلنا سلم ذريتنا سلم جميعنا وسلم جمعيتنا تقريبا إسلام والله يا الله سلمنا الله اجعلنا من البلاء والوباء والطاعون والامراض والفحشاء والفتن ما لا يكشفه غيرك. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Makro bacaan yang sudah kita sebar kita aturkan kepada Bapak Ibu sekalian. Monggo mungkin kita baca 7 kali saja kayaknya, karena mengingat waktunya tidak terlalu panjang sudah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Nur, 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 ya Nur. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa aliyyil azim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pak Dirmul, Pak Ketua dan sesepuh yang lain yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Demikian sekedar refleksi dan istighatsah serta zikir pada malam hari ini. Untuk doa kita mohonkan Pak Ustaz Karyati nanti menemaninya setelah ucapatan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu